Assalamualaikum, semangat siswa SMA Negeri 1 Banjar dari 10 IPA 1 sampai dengan 10 IPA 7 dan IPS 5. Hari ini kita akan belajar tentang protista. Masih semangat? Oke. Apa itu protista? Protista itu adalah organisme eukariotik. Kemarin kita sudah mempelajari tentang organisme prokariotik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang organisme eukariotik. Apa perbedaannya organisme prokarion dan eukarion? Terletak dari membran intinya, ya. Jadi di dalam selnya, kalau prokariotik itu tidak memiliki membran inti, sedangkan eukariotik memiliki membran inti. Itulah perbedaannya. Selain itu juga protista ini ada yang uniseluler dan ada juga yang multiseluler. Nah, anak-anak, protista itu dibagi menjadi 3 kelompok, ya. Ada protista yang menyerupai hewan, protozoa, dan protista menyerupai tumbuhan atau anggang atau alga, ganggang, bukan anggang ya, sorry. Kemudian protista menyerupai jamur. Protista yang menyerupai hewan atau protozoa, kenapa dikatakan menyerupai hewan? Karena dia dapat bergerak bebas. Namun kenapa dia bukan hewan yang sesungguhnya? Karena kalau dia hewan yang sesungguhnya, dia harus memiliki jaringan. Dan apa saja yang termasuk ke dalam protista yang menyerupai hewan diklasifikasikan berdasarkan alat gerak yang dia miliki, yaitu 1. Rhizopoda atau sarcoidea. Rhizoid ya, akar atau rimpang. Poda itu podos atau kaki. Jadi rhizopoda itu adalah organisme yang memiliki kaki menyerupai akar atau pseudopodia atau kaki semu. Kemudian yang kedua yaitu ciliata. Cilia itu rambut getar. Jadi ciliata adalah protozoa yang bergerak menggunakan rambut getar. Kemudian yang ketiga adalah flagellata atau mastigopora, flagel, bulu cambuk. Protista ini bergerak menggunakan bulu cambuk. Kemudian yang keempat adalah sporozoa. Protista ini atau protozoa ini tidak memiliki alat gerak, dia menghasilkan spora yang banyak. Nah, oke, kita akan bahas satu persatu nanti ya. Kemudian protista yang menyerupai tumbuhan atau alga atau ganggang itu terbagi berdasarkan pigmen yang dimilikinya. Ada alga yang hanya memiliki pigmen hijau, alga yang memiliki pigmen merah, alga yang memiliki pigmen coklat, keemasan yang menyerupai warna api, dan lain sebagainya. Kemudian protista yang menyerupai jamur terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu protista menyerupai jamur lendir dan protista menyerupai jamur air. Jadi ada Myxomicota dan Oomycota. Nah, anak-anak, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Silakan. Nah, ini adalah protista yang menyerupai jamur. Salah satu contohnya adalah Saproblegnia yang menempel pada tubuh ikan. Ini selain menempel pada tubuh ikan, protista ini juga bisa ada di dalam telur ikan. Selain itu juga ada Plasmopora pitik ya yang menyerang buah anggur. Ini adalah protista menyerupai jamur dari kelompok jamur air. Jadi bentuknya ya transparan seperti air, makanya agak sulit membedakan mana jamur air, mana jamur lendir. Kemudian kalau jamur lendir itu adalah menyerupai seperti lendir ya. Contohnya adalah Dixtostelium discoideum. Ini salah satu contoh jamur lendir. Bagaimana hidupnya? Ya jelas, karena dia tidak memiliki alat gerak, jadi ia mengikuti air. Ingat satu hal, bahwa jamur itu hidupnya di tempat yang lembab, berair atau basah. Nah, salah satu contohnya adalah jamur lendir ini, maka dia pun hidup di dalam atau di air seperti itu. Ya, bagaimana reproduksinya? Jamur itu bereproduksi dengan cara aseksual, betul sekali. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ini adalah tubuh buah yang matang pada jamur lendir. Dimana kalau tubuh buah jamur lendir ini sudah matang, maka bagian ujung atau bagian tunasnya akan membentuk sebuah kotak spora. Isi daripada kotak spora itu adalah spora-spora. Nah, apabila kotak spora ini telah matang, maka spora akan pecah. Keluarlah spora atau lepaslah spora. Spora-spora yang lepas di permukaan yang tepat, dia akan mengalami pembelahan sel secara mitosis. Ingat satu hal, kata kuncinya bahwa pembelahan sel itu ada 2. Ada meiosis, ada mitosis. Meiosis adalah pembelahan sel menghasilkan 4
anak sel yang memiliki setengah sifat induknya. Sedangkan mitosis adalah pembelahan sel menghasilkan 2 anak sel yang memiliki 1 sifat induknya. Ingat satu hal ya, itu adalah dasarnya supaya kita mudah mengingat bahwa hasil dari pembelahan sel meiosis pasti menghasilkan 4 anak sel, hasil dari pembelahan mitosis menghasilkan 2 anak sel. Nah, kemudian kita lihat, setelah spora-spora ini membelah, dia akan bergerak sesuai dengan gerakan amoeboid. Jadi nggak jelas itu gerakannya ya. Yang namanya lendir kan bebas, dia bisa bergerak kemana saja. Kemudian dia berkumpul dengan jamur lendir yang lainnya, membentuk sebuah agregasi atau perkelompokan, di mana nanti jamur ini akan berkoloni atau berkelompok, membentuk sebuah agregat. Kalau sudah seperti itu, dia akan tumbuh, berkembang. Sampai pada suatu saat terbawa oleh air, terbawa oleh angin, maka dia akan bermigrasi atau berpindah tempat. Di tempat yang cocok, maka agregat ini akan membentuk sebuah tunas. Lama-kelamaan dia akan membesar, tumbuh, dewasa, dan matang. Apabila sudah matang, maka kokak spora yang dihasilkan di tunas akan mengalami meiosis atau akan pecah, akan lepas kalau sudah matang, dan lepaslah spora-spora, jatuh di tempat yang tepat, maka akan mengalami pembelahan sel lagi. Seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan siklus hidup. Ya, ini siklus hidup yang terjadi pada jamur lendir, contohnya Dictyostelium discoideum. Oke, sekarang kita lanjutkan ke protista yang menyerupai hewan. Protista yang menyerupai hewan, seperti kita tahu, diklasifikasikan berdasarkan alat geraknya menjadi 4 ya. Ada Rhizopoda atau Sarcodina, Ciliata, Mastigophora, kemudian yang terakhir Sporozoa. Rhizopoda kita lihat contohnya adalah Amoeba, sedangkan Ciliata contohnya adalah Balantidium. Seperti itu. Kemudian Flagellata ada Euglena, seperti itu ya. Sekarang kita lihat satu persatu. Ini adalah contoh Ciliata atau Paramecium caudatum. Ini banyak ditemukan di perairan ya. Bagaimana bentuknya? Bisa kita lihat. Ini seperti sebuah sendal, di mana bagian permukaan tubuhnya merupakan silia atau rambut getah, seperti itu ya. Dia sudah mulai ada agak berbeda sedikit. Di sini ada memiliki corong mulut, kemudian ada sitostoma atau mulut atau lubang mulut, kemudian ada sitoparing, ini merupakan tenggorokan, kemudian ada pakula makanan, ini adalah tempat mengedarkan makanan, kemudian jadi makanan masuk melalui corong mulut, melalui sitostoma, masuk ke sitoparing, kemudian diedarkan oleh pakula makanan. Kemudian hasilnya adalah apabila makanan ini tidak berguna atau ada zat sisa dari makanan ini, maka akan dikeluarkan melalui membran plasma. Kemudian secara difusi ya, makanan masuk secara difusi dan keluar pun juga sama. Kemudian di sini makanan-makanan ini ada sebagian dijadikan energi ATP bagi paramecium, sebagian lagi ada yang dibuang, yang tidak terpakai atau zat sisa yang sudah tidak terpakai maka dibuang melalui membran plasma. Kemudian, nah ini struktur tubuh paramecium, dia memiliki 2 inti sel, ada yang berukuran kecil mikronukleus dan ada yang berukuran besar makronukleus ya. Bagaimana cara reproduksi paramecium? Paramecium itu selain bisa secara aseksual juga bisa secara paraseksual, sama seperti bakteri lah ya. Bakteri juga bereproduksi secara paraseksual, yaitu konjugasi, transduksi, dan transformasi. Nah, ini juga sama kalau pada paramecium dengan cara konjugasi. Kenapa dengan cara konjugasi? Karena tidak dapat dibedakan mana gamet jantan dan mana gamet betina. Tapi di sini memiliki inti sel yang berbeda. Makanya karena tidak dapat dibedakan, maka dengan cara konjugasi. Tapi di sini terjadi penyatuan 2 sel yang berbeda ya. Nah, di sini terdapat 2 sel, ada makronukleus sel berukuran besar dan mikronukleus sel berukuran kecil. Di mana kalau untuk reproduksi maka paramecium menggunakan mikronukleus atau sel yang berukuran kecil. Ada 2 paramecium yang berbeda jenis berdekatan akan siap melakukan konjugasi ya.
di mana kita akan lihat yang mikronukleusnya saja. Kita perhatikan yang mikronukleus. Makanya di sini Ibu bedakan, ada yang kuning, ada yang biru, supaya kalian bisa membedakan. Ini ada dua jenis paramecium yang berbeda loh. Ada dua jenis, jadi tidak satu jenis, tapi ada dua jenis. Untuk perkawinan itu harus memerlukan dua jenis organisme yang berbeda, tapi dalam satu spesies yang sama ya. Nah, di mana dua paramecium yang berbeda ini, inti sel mikronukleusnya mengalami pembelahan secara meiosis. Ingat, pembelahan meiosis akan menghasilkan 4 anak sel. 3 mengalami degeneratif atau luruh, sedangkan 1 itu tetap hidup. Jadi 3 sel degeneratif, 1 sel generatif. Di mana sel generatif akan mengalami pembelahan secara mitosis, menghasilkan 2 anak sel, betul. Yang 3 degeneratif kemana? Ingatlah, sama seperti sperma manusia lah. Dari 100 juta sperma yang hidup cuma 1. Nah, ini juga sama, dari 4 yang hidup cuma 1. Yang 3 degeneratif. Oke. Nah, yang 1 ini mengalami pembelahan secara mitosis, menghasilkan 2 anak sel. Di mana hasil pembelahan ini mengalami pertukaran. Anggap saja yang kuning ini 1, 2, biru 3, 4. Di mana sel yang 1 bertukar dengan sel yang 3, sel yang 2 bertukar dengan sel yang 4, sehingga masing-masing mengalami fusi, penyatuan 2 inti sel yang berbeda. Dari sini barulah terbentuklah nukleus yang diploid, kemudian mengalami pembelahan secara mitosis berulang-ulang sampai menghasilkan 1 mikronukleus dan sisanya membentuk makronukleus. Inilah terbentuklah paramecium yang baru. Ini yang disebut dengan konjugasi pada paramecium atau perkembangbiakan paraseksual pada paramecium ya. Itu salah satu contohnya. Kemudian kalau bagaimana perkembangbiakan pada rhizopoda? Perkembangbiakan pada rhizopoda atau Sarcodina ini memiliki alat geraknya berupa kaki semu atau pseudopodia, di mana kalau pseudopodia itu nggak jelas kemana gerakannya, tergantung daripada juluran plasma ini ya. Jadi kemana plasma ini menjulur, lah itulah yang disebut dengan gerakan pseudopodia. Kalian bisa lihat di sini. Sebentar ya. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini yang dimaksud dengan pseudopodia, gerak menjulur plasma yang keluar dari tubuh amoeba. Jadi geraknya nggak jelas gitu, kemana dia mau, kapan dia bergerak ya kalau ada makanan. Nih lihat, di sini ada makanan yang beredar di permukaan air. Kemudian kaki semu ini akan mengelilingi makanan yang datang. Cara makannya gimana? Cara makannya dengan cara fagositosit, menelan bulat-bulat mangsanya, begitu ya. Jadi kalau ada mangsa, maka dia akan menelan bulat-bulat mangsanya, atau kata lainnya diterui bulet lah ya. Seperti itu. Kemudian baru kalau makanan sudah masuk, sama secara difusi, baru diedarkan oleh vakuola makanan. Ini contohnya adalah amoeba Brutus. Oke.